Apakah kau bahkan punya status untuk menantangku? Ketika kamu bawa aku melakukan segalanya maka, kalau begitu ketahuilah ini juga, bahwa saya akan melakukan apapun untuk mencapai apa yang saya inginkan. Oh, Salman ada di sini. Anda dapat mencapai apa yang Anda inginkan, dan aku akan melihat bagaimana kamu melakukannya. Benar-benar. Ayah, berhenti. Aku tidak menganggapmu sebagai ayahku. Dan jangan berpikir bahwa aku tidak akan melakukan apapun. Hentikan, ayah. Hentikan. Kamu hanyalah sebuah benda tak berharga dan bukan apa-apa lagi. Lebih baik jangan datang di depanku lagi. Jika Anda mengerti apa yang saya katakan, kalau begitu anggap saja itu sebagai kelonggaran yang kuberikan padamu, agar kamu bisa menjalani hidupmu dengan damai. Ayah, aku pikir sebaiknya kau pergi. Meninggalkan. Mengapa ibu khawatir sekarang? Semuanya baik-baik saja sekarang. Anjuman, tidak ada yang baik-baik saja. Apa maksudmu? Apa yang Anda pikirkan? Aku pikir kalian khawatir karena aku. Kamu menoleransi kekejaman di sini karena aku. Dan karena aku, kamu adalah menghabiskan hidup penuh penderitaan. Ibu, mengapa ibu berkata begitu? Ini adalah kebenaran. Anjuman, kalian harus tinggal di rumah ini demi aku. Tolong dengarkan aku dan minta Afaq untuk membeli rumahnya seperti yang dilakukan Faham. Tapi ibu, tolong diam. Jangan berdebat sekarang. Saya telah membuat keputusan ini. Setelah mengumpulkan banyak keberanian, saya tidak ingin mengubah keputusan ini. Aku tidak akan menderita sebanyak ini tanpa kalian di sini. Cara aku menderita karena hidup bersamamu. Kalian, orang-orang, juga harus pergi. Kamu tidak akan menemukan kebahagiaan di rumah ini. Pergilah dan jalani hidupmu. Aku akan menghabiskan sisa hari-hariku yang terbatas ini dengan tenang di sini. Ibu, aku akan mengikuti semua perintahmu, tapi bukan yang ini. Dan bahkan jika Afaq mengatakan hal ini, saya akan menolaknya untuk melakukan hal ini. Dia bisa membawa Emaan bersamanya jika dia mau. Tapi aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Aku katakan padamu, Anjuman. Dengan satu syarat. Dengan satu syarat. Syarat untuk itu adalah, kamu juga harus ikut dengan kami. Bagaimana aku bisa pergi bersamamu? Mengapa? Kenapa kamu tidak bisa pergi? Ketika kita bisa pergi dari sini dan hidup bahagia, maka kenapa kamu tidak bisa hidup? Percayalah padaku, ibu. Aku tidak bersimpati pada ayah. Tapi aku tidak bisa meninggalkanmu dan pergi. Anjuman, kenapa kamu tidak mengerti? Saya tidak ingin mendengarkan apapun. Kebahagiaan kami hanya bersamamu. Tak ada apapun tanpamu. Kami tidak menginginkan kehidupan di mana, bersama kami, kamu tetap terpisah. Ibu, kami tidak akan bisa hidup tanpamu. Kami tidak akan meninggalkanmu dan pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu dan pergi. Kami akan tinggal bersamamu.
Salam bagimu. Salam bagimu. Menit. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Bagaimana? Bagaimana Anda terluka? Seseorang datang ke sini. Dia melukai dia. Kondisi pasien juga semakin memburuk. Jadi anakku. Apa yang dia katakan? Ayah, kumohon. Jangan tanya soal itu, aku tidak mau ikut campur. Kamu mengatakan ini. Kamu juga punya masalah dengan itu. Kamu terluka parah. Sayangku. Biarkan aku memberitahumu satu hal. Serangan yang terjadi pada Salman hingga membunuhnya. Saya pikir ayah berada di balik serangan ini. Karena ayah pasti bisa melakukan hal ini. Baiklah kalau begitu. Apa solusinya? Pemberontakan. Kita semua harus memberontak terhadapnya. Bagaimana kamu mengerti? Aku akan mencoba menekan ibu untuk pindah ke rumahku bersamaku. Dan kamu harus mendukungku untuk itu. Kita harus membuat ayah berdiri sendiri. Kita perlu membuatnya menyadari hal itu. Dia memuja egonya. Kita harus meninggalkannya sendirian dikelilingi olehnya. Ego dan keegoisan. Dia tidak membutuhkan kita. Dia hanya ingin memerintah kita dan tidak ada yang lain. Aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi sekarang. Menurutku tindakanmu terlalu kuat. Lalu apa? Kita harus membiarkan dia melakukannya. Apapun yang dia ingin lakukan. Kita harus membiarkan saudara perempuan kita menjadi janda. Faham kalau ayah benar-benar melakukan ini. Kalau begitu aku bersamamu. Jika kita menemukan bukti apapun maka... Ya, ini Abezari yang berbicara. Ya, apa itu? Silakan datang dan kunjungi saya. Di kantor polisi di pagi hari. Aku ingin berbicara dengan kamu. Oke, aku akan mengunjungimu. Baiklah, dan bawalah ayah Tuan Salman bersamamu. Oke, aku akan. Cobalah untuk membawanya juga. Oke, aku akan menunggumu. Baiklah. Kantor polisi menelepon. Mereka mengatakan bahwa saya harus mengunjungi bersama Tuan Wahab. Kalau begitu kamu harus beritahu polisi kalau ayah adalah tersangka kita. Dan meminta mereka untuk menyelidikinya. Anda akan melihat bahwa segala sesuatunya akan terbuka untuk Anda. Bisa ada dua kondisi. Bahwa orang tak dikenal datang, menghentikan mobilnya. Ketika mereka membalas, mereka melepaskan tembakan. Kasus ini akan diajukan terhadap orang yang tidak dikenal. Atas dasar sebagai tersangka, penyelidikan akan dilanjutkan. Sekarang kamu beritahu kami, siapa yang kamu curigai? Aku curiga pada ayahku karena hal itu. Jika kita masih belum mencurigainya maka, kita mungkin menghadapi situasi serupa di masa depan. Anda mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh Margop Ahmed. Ya. Saya dan Faham berpikir bahwa ini adalah kasusnya. Bagaimanapun juga, melalui investigasi, kita bisa melihat situasi dengan benar. Seluruh skenarionya akan jelas. Baiklah, Anda bisa mendapatkan laporan Anda ditulis secara terperinci. Baiklah, saya akan menulis laporan ini. Tidak Paman, tolong jangan lakukan ini. Jika keraguan kita ternyata negatif, maka dia akan semakin menentangmu. Kamu harus berdoa agar keraguanmu salah. Jika hal ini menjadi kenyataan, aku tidak akan bisa menghentikan Salman. Dan jika Anda khawatir bahwa dia akan semakin menentangku, aku tidak peduli. Anda dapat mengajukan laporan Anda. Katakan yang sebenarnya, apakah kamu melakukannya? Bicaralah.
Kamu sangat mengenalku. Aku tahu kamu, itu sebabnya aku mengatakannya. Anak laki-laki itu mencoba mempermalukanku. Kau tahu hal ini? Ya, sekarang aku melihatnya dengan jelas. Kamu akan membunuhnya karenanya. Kamu akan membunuh menantu laki-lakimu. Kamu akan membuat putrimu menjadi janda. Aku tidak pernah menerima dia sebagai menantuku juga. Aku khawatir dia akan mati. Membuat putriku menjadi janda untuk kembali ke rumah. Dengarkan, Chowdhury. Aku gagal memahami kamu. Kawan, kamu sebenarnya apa? Kamu tidak mencintai anak-anakmu. Membayangkan, jika mereka berkumpul dan mengajukan kasus terhadap Anda di pengadilan. Tidak akan ada kasus terhadap saya. Saya telah memainkan permainan yang aman. Ayo Tuan Margop. Kami datang untuk menangkapmu. Untuk kejahatan apa? Untuk kejahatan. Mencoba membunuh menantu laki-lakimu. Bukti apa yang Anda punya? Bukti. Saya punya bukti kuat. Kapan kamu akan datang? Aku akan menunjukkannya padamu. Tunggu sebentar, biar aku telepon. Tidak Tuan. Kami akan mengizinkan Anda menelepon secara resmi. Sekarang ikutlah dengan kami. Kamu lebih tua dari kami. Oleh karena itu, aku tidak ingin memborgolmu. Jadi akan lebih baik jika kamu datang bersama kami dengan tenang. Terkadang saya sangat iri dengan saudara Afak. Dia memiliki 2 istri. Dan keduanya sangat bagus. Apa yang terjadi saudara? Hal yang kami takutkan. Kau benar, faham. Orang yang mencoba untuk membunuh Salman tak lain adalah ayah, dan polisi membawanya. Apa yang akan terjadi sekarang, saudara? Aku tidak bisa mengerti apapun. Aku akan beritahu kamu. Kita harus membiarkannya apa adanya. Tapi, mengerti. Dia adalah ayah kami. Kita harus menunjukkan simpati padanya. Semua simpati bukan hanya untuk kita lakukan. Kami adalah anak-anaknya. Dia juga harus menyadari hal ini. Ketenangan hidup kita. Kedamaian di dalamnya. Kehidupan kita dan tidur kita yang damai. Kita selalu menderita karena dia. Dia telah melakukan banyak hal buruk kepada kita. Dia telah memperlakukan kita sebagai salah satu musuh terburuknya dalam perang. Dan jika kali ini kami memaafkannya, karena kami pikir dia adalah ayah kami. Dia akan menyerang kita lagi. Dia tidak bisa menentang sifat aslinya. Kita harus menjauh darinya. Ya, Anda benar. Dengan baik, sekarang kita perlu menjelaskan hal ini kepada ibu juga. Saya tidak tahu. Bagaimana jadinya, biarkan aku pergi menemuinya. Dengarkan, aku punya. Meminta Emaan untuk tinggal bersamamu, jangan khawatir. Terima kasih Tuhan, Ayah, hasil pemeriksaan darah Salman sudah keluar semua. Tidak ada masalah dengan itu. Ayah, Mama, apa itu? Kenapa kalian berdua diam saja? Saya telah menyadari hari ini bahwa dengan menikahkanmu dengan Salman kita telah. Silakan, silakan. Aku menyadari hal ini, Bu. Beberapa bagian dari nasib burukku telah mempengaruhi dia juga. Bersama kalian sebagai sebuah keluarga. Tapi apa kesalahanku dalam hal itu? Seperti setiap ibu, saya juga punya keinginan ini.
Anakku menikah dengan sangat meriah. Dia mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya hanya memiliki satu orang putra. Tapi apa yang terjadi? Setelah menikah denganmu, kehidupan anakku selalu penuh dengan penderitaan. Ibu, tolong. Tolong hentikan itu. Tolong, aku sangat minta maaf. Aku berjanji padamu. Aku akan membuatmu dan rumahmu memiliki banyak kebahagiaan. Aku akan menghapus semua kesedihanmu. Ya, aku akan. Tolong, aku berjanji padamu. Kamu tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi karenaku. Jika sesuatu bisa terjadi karena janjimu, kalau begitu anakku tidak akan berada di rumah sakit sekarang. Hentikan, Samina. Tolong diam. Kamu selalu membungkamku. Apa kesalahannya dalam hal itu? Selain itu, sekarang, Margop Ahmed mendapat hukuman yang pantas. Ya, sayang. Polisi telah menangkap ayahmu. Orang yang mencoba membunuh Salman. Itu ayahmu, dia yang memesannya. Faham juga berpendapat demikian. Kita harus meninggalkannya sendiri. Dan apa yang dia lakukan pada Minal di rumah sakit hari itu? Pada saat itu kami juga mengatakan bahwa kami akan meninggalkan rumah ini dan meninggalkannya sendiri. Kami juga punya keraguan ini. Mungkin dialah yang menyakiti Salman. Ibu, tolong. Kamu harus kuat saat ini. Maukah Anda membantu kami saat ini, Ibu? Silakan. Ya. Dengarkan, Margop. Kerabat Anda memiliki, berkonspirasi dan mengajukan kasus terhadap Anda. Dia melaporkanmu ke polisi. Dan Anda memiliki beberapa percakapan di telepon dengan Imdad Baloch dan Rais Zada. Dia juga memberikan rekaman tersebut. Besok hari Minggu, pengadilan ditutup. Besok lusa, mereka akan membawamu dan hakim akan datang. Menurutku dia akan memenjarakanmu. Apakah kau tidak akan menolongku? Wah, aku tidak bisa menyelamatkanmu sekarang, karena aku sudah menyelamatkanmu. Itu tidak akan diterima. Baiklah, kamu meminta orang lain untuk menyelamatkanku. Margop, aku bahkan siap malu dengan memberikan jaminan padamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan orang lain merasa malu. Apa yang kamu katakan, Nasir Uddin? Kamu adalah temanku. Seorang teman. Margop Chaudhary, saya malu dengan hal ini. Dan itu akan tetap ada, sampai kamu menyadari hal ini bahwa kamu salah. Berhentilah menasihatiku. Katakan dengan jelas bahwa kamu tidak akan membantuku. Mungkin akulah, hanya satu orang yang ingin membantu kamu, dan aku akan membantumu. Mungkin kali ini hal itu bisa terjadi, bahwa saya meminta Afa untuk membebaskanmu dari penjara. Ketika dia akan tahu itu, kamu tidak akan melakukannya lagi. Dia kemudian akan bersiap untuk menyelamatkanmu. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan pergi tapi aku akan tetap berkunjung. Tidak perlu berkunjung. Apa yang kau katakan, kawan? Kamu adalah temanku, aku adalah temanmu. Ini adalah keegoisan, bukan persahabatan. Nah, kondisi mentalmu adalah memaksa Anda melakukan semua hal ini. Anda dapat memanfaatkan kesepian ini untuk berpikir. Ketika kamu akan menyertakan hatimu dalam pikiranmu, maka kamu akan tahu apa yang sedang aku lakukan. Ini adalah persahabatan sejati. Dan ya, sampai sekarang, apapun yang mereka lakukan, mereka melakukannya demi ibu mereka. Sekarang hal itu tidak mungkin, bahwa mereka datang demi kamu, atau mereka datang untuk menyelamatkanmu. Aku pikir sekarang ibu mereka juga tidak akan pernah bertemu denganmu. Dia pasti sudah melupakanmu.
Ingat hal ini. Wah, begitu paman meneleponku, aku jadi marah. Aku meninggalkan segalanya dan datang ke sini. Baguslah aku sampai di sini tepat waktu. Kalau tidak, apa yang akan terjadi? Apa yang telah terjadi? Aku akan menjadi martir jika saja tidak. Kamu tidak akan pergi berperang untuk menjadi martir. Aku berjuang dalam perang ini demi cintaku, sahabatku. Apa? Saya tidak mengerti. Bukankah ini sebuah kecelakaan? Dengan baik, biarkan aku pergi dan membawakan sesuatu untukmu. Kakak gak perlu apa-apa. Tidak. Minal, pergi dan bawa jus dari kantin. Tidak, Bung, apa yang telah terjadi? Aku bertanya padamu. Menit. Oh, Ada apa, Bung? Kamu seharusnya tidak mengganggunya. Aku sengaja mengirimnya. Dengarkan aku baik-baik sekarang. Ini sebenarnya bukan sebuah kecelakaan. Saya diserang secara fatal. Ini sungguh tidak dapat dipercaya, kawan. Tidak seorang pun boleh tahu hal ini sampai pekerjaanku selesai. Apakah kamu mengerti? Oke, jangan khawatir. Saudara laki-laki, Ya, tolong lakukan sesuatu untukku. katakan itu. Dengan baik. Saya ingin melakukan panggilan telepon. Untuk apa ini? Dengan baik. Maksudku adalah aku akan membayarmu dengan baik untuk itu. Jadi lakukanlah. Saya tidak punya uang sekarang, besok. Ketika aku bertemu, aku akan memberikannya padamu. Kalau begitu aku akan membiarkanmu menelepon pada saat itu juga. Tidak, itu adalah sesuatu yang penting. Anda akan menelepon seseorang pada level tinggi, dan dia akan datang ke Tuan di pagi hari. Dan jika Tuan mau tahu saat itu. Tidak, aku ingin menelepon rumahku. Aku harus bicara dengan istriku. Aku akan mengambil 5.000 untuk itu. Saya setuju. Pertama, saya akan berbicara melalui panggilan telepon nanti. Aku akan membiarkanmu berbicara. Beritahu aku nomornya. 021. Halo. Halo. Bisakah saya berbicara dengan istri Margob Ahmed? Ya, saya, istrinya berbicara. Sini, bicara padanya. Halo. Putra-putramu belum datang untuk menyelamatkanku. Aku sedang berbicara padamu. Mereka tidak akan datang untuk menebus. Aku tahu, mereka tidak akan datang. Aku bertanya padamu mengapa mereka tidak datang. Aku tidak akan memaksa mereka sekarang untuk apapun. Apa maksudmu? Aku akan tetap berada di balik jeruji besi sepanjang hidupku. Aku berdoa agar kamu tidak menghabiskan satu malam pun di sana. Tapi apa? Beritahu saya. Apa maksudmu? Jika aku tidak akan dibebaskan dari sini sampai besok pagi. Tidak ada yang mengenalku lebih baik darimu. Apakah kamu mengerti? mereka tidak akan datang. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Aku tidak peduli. Ayo, Tuan, duduk. Selamat. Kamu sudah dibebaskan dengan jaminan pada hari libur. Mereka membebaskanmu dengan jaminan melalui hakim. Anda memiliki koneksi.
Omong-omong, tolong tanda tangani surat-surat ini. Dan kamu bisa pergi. Anda dapat membawa barang-barang Anda saat pergi. Bapak mertua saya yang terhormat. Anda bisa melihatnya sekarang. Aku telah menjawab seranganmu dengan perbuatan baik. Sekarang sudah jelas. Kamu telah memberiku seorang putri yang cantik, milikmu untukku. Jadi aku bisa melakukan ini untukmu. Aku sudah banyak memikirkannya. Aku sangat marah padamu. Aku berpikir untuk memperlakukanmu dengan buruk. Dan membuatmu ditahan untuk waktu yang lama. Tapi kemudian aku merasakan, dengan cara ini kamu akan merasa damai. Dan aku ingin melihatmu kesakitan setiap saat dalam hidupmu. Dan jangan khawatir, proses ini akan segera dimulai. Kamu bisa pulang sekarang. Akuntabilitas akan dilakukan setelahnya. Salman, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Kamu punya ayah, dibebaskan dari penjara. Ya, Minal. Sekarang di usianya yang seperti ini, bagaimana dia bisa tetap di penjara? Dia tidak akan mampu menanggung penderitaan ini. Katakan sejujurnya padaku, Salman, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Minal, apapun yang akan aku lakukan. Aku tidak bisa hidup tanpa bantuanmu. Salman, kamu melakukan semuanya lagi. Ya, Minal. Apapun yang akan aku lakukan, kamu harus bersamaku. Dokumennya akan siap malam ini, silakan ditandatangani. Jangan lakukan ini, Salman. Kamu sedang bermain dengan api. Ayahmu adalah orang yang memulai drama ini. Tolong, Salman. Tidak, Mina. Tidak sekarang. Aku tidak akan mendengarkan siapapun sekarang. Sekarang aku akan melakukan apa yang aku mau. Karena pada awalnya pertarungan ini adalah tentang ego dan harga diri. Tapi sekarang pertarungan ini adalah tentang hidup atau mati di sini. Ayahmu telah mencoba membunuhku dengan menembak. Aku akan membunuhnya dengan kesedihan. Aku akan menemukan kedamaian saat itu. Kalian semua di mana? Semua orang datang ke sini. Kamu ada di mana? Mumtaz. Aku sudah kembali. Melawan apa yang kamu inginkan. Hanya untuk memberitahumu hal ini bahwa, dalam perjalanan hidup ini, kamu meninggalkan keberadaanmu, di sampingku dan mendukungku. Sekarang dukungan itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu memilikinya. Dan aku akan melihatnya. Seberapa jauh Anda akan melangkah dengan dukungan putra-putra Anda. Dan aku akan melihatnya, bagaimana anak-anakmu akan mengalahkanku setelah itu. Dengarkan aku baik-baik. Hari ini, ingatlah ini, aku nyatakan perang terhadap kalian semua. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka untukmu. Kamu tidak akan menemukan kedamaian di dalamnya. Kamu sudah menjadi terlalu kuat kepalanya. Tahukah kamu apa yang telah kamu lakukan? Kamu sudah punya, membebaskan orang yang bertanggung jawab atas perbuatan menyakiti Anda. Kamu mau mati? Mengapa kamu melakukannya? Menurut saya jawaban dari pertanyaan ini. Minal pasti sudah memberimu. Ya, dia memberiku. Tapi aku ingin mendengarnya darimu. Kamu berjanji padaku bahwa kamu akan tidak bertarung dengan Margoyop. Kondisinya berbeda ketika aku berjanji padamu. Dan sekarang? Sekarang apa? Kondisinya sekarang jauh lebih buruk. Dia berencana membunuhmu dan menghabisimu.
Dan kamu menyelamatkannya. Dia adalah orang yang sangat berhati dingin, tidak memiliki empati. Salman, tolong. Bagaimana menurutmu? Dia akan memberikan hak Minal padanya. Sebagai imbalan atas bantuanmu ini. Ini salah pahammu. Bantuan ini tidak akan ada pengaruhnya sama sekali padanya. Dia akan memberi pengaruh. Ayah, aku beritahu kamu. Aku tidak ingin mendengarkan apapun lagi. Kau tidak akan melakukan apapun terhadapnya. Hanya aku yang akan melakukannya. Ayah, kumohon. Tolong, biarkan aku melakukan apa yang aku inginkan. Apa yang terjadi padamu? Jika dia menyakitimu lagi bagaimana? Aku bilang padamu tidak akan terjadi apa-apa padaku. Dia menyerangku dari belakang sebelumnya. Tapi sekarang aku akan tetap waspada. Dan jika kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, kalau begitu aku berjanji padamu, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Bagaimana saya harus menjelaskannya kepada Anda? Konferensi. Ya, Saya akan membawa Faham. Tolong beritahu Abir tentang hal itu. baiklah. Tante, kita akan pulang. Apakah Salman baik-baik saja? Adalah, semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang benar, sayang. Tidak ada yang benar. Paman, tolong. Kamu harus menjelaskan kepada Salman bahwa Apa yang harus kita jelaskan padanya? Beritahu kami, jawab aku sekarang. Kalian semua tidak bisa mengendalikan ayah kalian yang sudah tua. Kamu tidak bisa menanganinya. Aku sangat membenci hari itu. Aku sangat membencinya sekarang. Hari di mana aku mendengarkan tuntutan Salman. Dia ingin menikahi Minal. Aku berharap aku menolaknya saat itu. Hidup kami tidak akan menjadi taruhannya. Kami adalah malu akan hal itu. Aku tidak menginginkan rasa malumu. Aku ingin kehidupan Salmanku kembali. Salman kembali menjadi keras kepala. Dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam atas penghinaannya.